Kita buka kalkulator tasbihnya, kita coba menggunakan rumus seperti ini. 10 log tutup kurung 0,08. Kenapa nih kok harus 0,08? Kita akan menghitung yang 8%-nya dulu. 8% tadi saya sudah bilang setiap splitter rasio jumlahnya adalah 100%. Kita bagi ke 100, otomatis hasilnya 0,08. Oke, kita coba menghitung yang 8% dulu. Berapa dosisnya? 10 log bukan kurung 0,08. Tutup kurung pasti udah otomatis ya. Minus 0,2. 0,2 ini apa? Ini ketetapan pabrik. Hasilnya 11,16. Kita lihat bagaimana? Mendekati? Mendekati. Karena laser itu semuanya seperti itu. Ada yang namanya otorisasi, mendekati. Jadi nanti Bapak dijarinkan, belum tentu juga Bapak sudah target 17. Tiba-tiba ada hasilnya 17, sekian, agak geser sedikit. Itu wajar. Karena menyesuaikan juga dengan splitter yang Bapak gunakan, adapter yang Bapak gunakan, dan lain-lain. Yang penting basicnya Bapak sudah tahu. Kemudian kita back. Ada yang sudah dapat atau semuanya sudah dapat atau ada yang belum? Sudah dapat ya? 11,16 ya. Sekarang kita coba yang 92%. Sama, 92 dibagi 100 dulu hasilnya 0,92. Kita coba lagi 10 loh. Bukan kurung 0,92 minus 0,2 ketetapan pabrik. Hasilnya 0,56 benar? 0,56? Oke, kita coba cek. 92 jauh ya? Cukup jauh. Nanti ada pembuktiannya. Ya. Oke. Kemudian setelah Bapak mengerti tentang bagaimananya cara berhitung ini, Bapak akan lebih banyak mengerjakan soal yang nanti kami berikan, dan itu di dalam jaringan di sesinya Pak Agus. Ya, yang penting Bapak awal-awalnya sudah tahu dulu bahwa splitter rasio itu sifatnya pasif dan splitter pasif itu berrasio. Kemudian tadi saya sudah bahas ini untuk berapa ini yang namanya splitter average. Kemudian cara menentukan splitter rasio Bapak sudah punya kalkulator tasbih. Kemudian untuk splitter rasio ada tersedia data di tabel rasionya untuk lihat data setnya. Bisa menghitung persis semua aksesoris jaringan FTTH. Tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap aksesoris itu memiliki lusis. Jadi intinya yang kita pelajari di sini adalah pengurangan. Kita nggak ada tambah-tambahan, kecuali nanti Bapak udah target. Saya target di minus 17 Bu. Nah itu baru Bapak tambahkan. Nanti ada caranya, ada rumusnya. Kemudian menggunakan mesin spesial yang recommended, tentunya dengan ketentuan lusis 0,1 dB. Bapak pernah nggak ada yang dapat 0,00 dB? Jarang. Semuanya dapat 0,1. Oke, kalau dapat 0,00 dB itu dicek lagi sama TDM, benar apa enggak? Apa tuh? Ya, kadang tidak sesuai. Ya, made in Cina sih biasa. Oke, sekarang menghitung lusis di jaringan. Bapak harus tahu bagaimana caranya mengetahui berapa lusis dari kabel backbone. Kabel backbone itu rata-rata 0,35 dB. Itu per 1 kilo. Jadi kalau Bapak berhitung per 100 meter, berarti Bapak harus bagi dulu 0,35 dB dibagi 1000. Nah itu hasilnya berapa? Terus kemudian 1 meternya dikali 400. Itu baru Bapak dapat, oh itu 400 meter untuk lusisnya. Jadi harus pandai-pandai berhitung. 300 meter 0,35 dB per 1000 kan 1 kilo ya. Jadi dapatnya 0,0035 ya dikali 100 meter. Nah itu baru ketahuan hasil lusisnya itu berapa untuk per 100 meter. Yang misalkan Yang berapa? 600 meter.
Berarti 1 kilonya itu untuk kabel backbone 0,35 dB. Berarti Bapak harus bagi dulu 1000. Harus bagi 1000. Berarti hasilnya berapa? 0,0035. Sorry, 0,0035 nolnya 3 kali ya. 0,0035 dikali 600. Hasilnya ini Pak. 0,21 dB. Harusnya begitu. Benar ya? Oke. Kira-kira begitu. Nanti itu lebih detail di sesinya Pak Agus. Saya hanya memberikan intronya aja. Kemudian Bapak mengetahui tadi untuk segala macam aksesoris itu dosisnya berapa? Bapak harus paham dulu. Nanti ada tabelnya. Kemudian mengetahui berapa dosis maksimal splitter rasio yang digunakan di jaringan. Ini harus tahu splitter rasio tadi bagaimana caranya, bisnisnya sudah tahu ya, cara menghitungnya satu-satu. Kemudian mengetahui berapa dosis yang digunakan di ODP. Oke, di ODP ini setiap splitter rasionya ada dosisnya. Biasanya kalau ODP 84 itu 10,3 dB. Kalau menggunakan yang seperti ini namanya splitter box. Tapi kalau yang splitter PLC 10,7. Nanti kalau yang 16 ada 13,5 yang box. Namun yang PLC 13,7. Itu jadi nanti ada ketetapannya. Anak ini belum hangat, belum sampai di situ, belum panas ya Pak ya. Tenang ya. Kemudian mengetahui berapa kemampuan input laser di volume yang digunakan. Nah, ini sekarang ini sering jadi masalah. Saya minus 28 30 bisa nggak Bu? Volume saya nyala. Ya bisa Pak, bisa nyala doang, kabelnya nyala ditancepin, tapi ya nggak bakal bisa ada bandwidth yang masuk karena sudah nggak mampu. Kalau mau nyalain volume-nya bisa, powernya dinyalain nyala. Nyala. Tapi nggak bakal bisa jalan kan ya? Makanya itu sering pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang menurut saya konyol gitu. Nah, sementara ONU ini dia punya ketetapan. Kok dibuat ketetapan gini? Supaya kita nggak kata teror laser di belakangnya. ONU Jipon minus 15 sampai 26. ONU Epon minus 15 sampai dengan minus 19. Lebih dari itu bisa nggak Bu? Bisa. Minus 22, 24 bisa di ONU Epon. Tapi kalau Bapak pasang itu dan Bapak paksa di jaringan Bapak yang awal-awal, Bapak selesai. Laser output di belakang sudah selesai. Jadi itu biasanya ya tadi saya bilang power of kepepet kalau di belakangnya, di ujung-ujung. Karena waktu Bapak bermasalah di jaringan depan, di belakang teriak. Karena Bapak tidak punya sama sekali manajemen yang benar. Itu yang biasa terjadi waktu hanya menggunakan splitter rasio asal-asalan. Kemudian lasernya sudah dibagi nggak karu-karuan. Akhirnya waktu dia memulai manajemen yang paling ujung udah nggak bisa. ONU Epon yang harusnya bisa 64 pelanggan, taruhlah Bapak tidak dapat 64 pelanggan, cuma dapat 54, 56. Tidak bisa juga. Akhirnya cuma dapatnya sekitar 30. Karena apa? Karena tidak bisa memanajemen dengan namanya. Itu sering. Nah, bagaimana dengan percabangan Bu? Saya punya cabang 3. 1, 2, 3. Tapi saya maunya ke sana iya, ke sini masuk ke gang ini juga, ke gang ini juga bisa. Ada splitter rasio yang ganjil banget gitu. Ada yang 10 per 80 lanjut. Ada yang ganjil 15 per 70. Ada. Itu namanya splitter rasio spesial. Jadi dia benar-benar membagi laser dengan tidak merata. Di 3W ada, 4W kita punya, 5W juga ada. Ada 5 cabang, gitu ya. Udah bingung tuh, udah pusing tuh. Mau ngatur seperti apa tuh? Akhirnya mentok-mentoknya pakai 50-50, benar nggak? Iya, itu kan the power yang paling terakhir. Saya nggak ngerti lagi mau ngapain. Gak apa-apa. Di sini nanti ada bagaimana sih cara menentukan ODP di gang-gang, masuk gang. Gimana nih masih butuh 2 ODP di sini? Tapi saya nggak tahu bagaimana mau bagi lasernya lagi. Karena yang tadi belinya splitter paketan. Jadi ilmunya cuma paketan doang, nggak bisa lanjut masuk ke dalam gang-gang. Nah di situ kami ada triknya bagaimana cara mengatasinya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Saya lanjut. Oke, kita coba perhatikan ini. Di sini ada mengenai
Internal Management Uses, adapter 0,3, pigtail 0,1, patchcore 0,3, flash connector 0,3, splitter ratio di tiap rasio ada. Kalau di atasnya pasti ada. Kemudian kabel backbone 0,35, point spacing 0,1. Ini Pak yang harus Bapak ingat-ingat sebagai dasar saat Bapak mulai belajar kurang mengurangi jaringan. Karena Bapak di jaringan itu cuma adanya pengurangan.